Oke, selamat bertemu kembali Mas Dani dan kawan-kawan semua. Jadi ini pertanyaan yang cukup berat karena peta itu memang harus pakai alat. Tetapi kadang-kadang peta itu bisa juga pakai imajinasi. Nah, hari ini kalau saya ditanya tentang bagaimana cara memetakan organisasi masyarakat sipil, yang paling kentara ya masih adakah masyarakat sipil yang melakukan aksi-aksi yang menjadi rujukan? Karena kadang-kadang hanya aksi tetapi belum tentu itu menjadi rujukan. Nah, saya melihatnya dari sisi aksi yang dia lakukan apa dalam konteks perubahan sosial yang sekarang ada di sekitar kita. Itu Mas, kami mencoba mengidentifikasinya dari aksi yang mereka lakukan pada saat-saat ya krusial maupun pada saat-saat yang sangat reguler gitu ya, normal. Masyarakat sipil muncul itu kan karena concern yang didasari oleh pilihan nilai. Jadi kalau dia sudah tidak memiliki semacam kekasan pilihan nilai sebagai pertimbangan untuk melakukan aksi, biasanya mereka lebih banyak melakukan aksi berdasarkan posisi sebagai lembaga atau institusi sosial yang menjalankan proyek. Artinya kalau kita sebagai institusi pelaku proyek, berarti kan memang tergantung pasar ukurannya. Jadi sekarang harus kita pilahkan menjadi dua, apakah kita ini sebagai agen atau memang kita ini bagian dari masyarakat sipil yang mempunyai concern khusus dan juga pilihan nilai. Sehingga ini sekarang kabur Mas Dani. Jadi sekarang ini kalau kita melihat misalnya contoh, masyarakat sipil itu akan lebih mendengarkan pada publik atau masyarakat atau akan mendengarkan pada yang memberi dana. Artinya kan otomatis untuk menjaga sustainability dia akan tetap ya mempertimbangkan dari sisi keberlangsungan pendanaan daripada dia harus mengikuti dinamika perkembangan yang berjalan. Tetapi untuk tetap eksis dia juga harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada, termasuk juga di dalam alat-alat kerja mereka. Ya, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apakah alat kerja masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil itu masih sama dengan yang dulu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah motivasi, pilihan nilai itu saya pikir debatable. Tetapi yang akan sangat menjadi pertimbangan khusus adalah apakah alat-alat kerja yang dia punya, lalu yang kedua metode-metode yang dia pilih itu bisa sesuai nggak dengan tantangan yang sekarang ada? Apakah organisasi masyarakat sipil itu masih dibutuhkan? Atau mereka ini memposisikan sebagai institusi yang merasa dibutuhkan? Ini kan itu yang harus dikritisi. Buat saya dalam proses-proses pengalaman di lapangan maupun juga di dalam berinteraksi dengan banyak organisasi masyarakat sipil, itu tetap terpecah Mas, tidak bisa digeneralisir. Memang kembali lagi kita membutuhkan pemetaan, tetapi pemetaannya ini juga harus didasarkan pada realitas yang sekarang berkembang. Jangan sampai nanti seperti dulu misalnya kita memetakan organisasi itu, oh ini charity, oh ini development, oh ini transformatif gitu ya. Tetapi pemetaannya harus lebih banyak pada aspek apakah NGO ini memang masih dibutuhkan dengan ukuran apa. Lalu yang kedua, apakah NGO atau masyarakat sipil juga mempunyai imajinasi perubahan yang memang harus di-guidance, harus dipandu. Karena seolah-olah masyarakat sipil itu membutuhkan panduan. Tapi organisasi masyarakat sipil sendiri pun kalau ditanya mau dibawa kemana, dia sendiri nggak tahu petanya mau kemana perubahannya ini. Sehingga yang terjadi hanya perubahan-perubahan yang sifatnya itu
pragmatis. Apakah kalau kita mentransaksikan atau melakukan bargain terhadap nilai itu bagian dari strategi, atau memang itu sudah pada pilihan hasil? Kalau saya melihat bahwa ya bisa saja sekarang ini spektrum kanan, kiri, dan tengah itu sudah mulai banyak yang menengah semua. Jadi yang kanan yang menengah, yang kiri juga yang mengarah. Itu kan bagian dari transaksi nilai. Tapi pertanyaannya adalah itu tadi, kalau nanti ditanya secara spesifik begitu, itu strategi atau itu memang kita sudah kompromi? Kita memang sudah menyerah dengan situasi. Nah, kalau itu yang bisa jawab kan masing-masing yang mengambil pilihan itu, Mas Dani. Tapi juga buat saya semuanya dinamis. Pada tataran tertentu kita bisa saja memposisikan nilai itu dalam transaksi, tetapi pada tataran tertentu masyarakat sipil akan mempunyai catatan juga. Apa yang dia butuhkan saat ini bukan persoalan nilai yang dia agung-agungkan, tetapi karena memang sekarang ini orang lebih cenderung pragmatis, ya. Sehingga kalau kita bicara tentang nilai, itu sesuatu yang sangat mahal. Orang itu sangat susah mengimajinasikan tentang perubahan nilai dan sebagainya begitu. Yang dia lakukan ya pokoknya jalan pragmatis, ini dapat ini, gitu kan. Sehingga jangan sampai nanti kita melihatnya, wah sekarang semua organisasi masyarakat sipil sekarang udah pragmatis, sudah nggak mempunyai basis mission atau values gitu. Ya buat saya nggak sederhana itu. Peta itu dibutuhkan buat mereka yang memang ingin mencapai tujuan. Orang yang tidak punya peta berarti dia sendiri nggak tahu tujuan. Buat saya begitu. Sehingga pertanyaannya, apakah organisasi masyarakat sipil itu masih punya tujuan yang jelas enggak? Itu kan, atau sekedar gelinding ngikutin situasi yang ada. Ya sekarang tergantung dari kita memposisikan panduan tadi. Dia memang panduan atau dia adalah sistem birokrasi. Kalau dia dibangun itu sebagai satu sistem birokrasi manajemen, di mana ya relasi-relasi human tadi itu sudah dikaburkan, maka ya bisa saja itu menjadi lebih berkuasa daripada nilai yang harus diperjuangkan. Makanya jangan sampai nanti kita membuat panduan tetapi ini akhirnya justru membelenggu. Yang menjadi persoalan kan sering sekali panduan lebih berkuasa daripada relasi kemanusiaannya ini. Sehingga wah ini kayak hukum yang tidak bisa dikompromikan. Buat saya ya makanya saya sering sekali mengatakan bahwa kita itu jangan bikin standar-standar lah. Yang penting panduan supaya kita kalau nggak jalan dengan optimal ya kita itu masih punya ruang untuk bernegosiasi. Ya saya pikir kalau tergantung tujuan daripada masing-masing organisasi masyarakat sipil tadi membuat panduan. Kalau tujuannya dalam rangka memenuhi syarat administrasi, ya itu simple. Tetapi kalau itu dibikin dalam rangka dia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga apa yang dia kerjakan bisa dipertanggungjawabkan, dan salah satunya untuk bisa mempertanggungjawabkan itu ya menggunakan satu sistem, itu mungkin akan lebih jelas. Tapi jangan terlalu berpikir bahwa persoalan panduan itu akan mereduksi dari nilai. Buat saya justru panduan itu bagian dari bagaimana kita mengekspresikan nilai. Kalau saya kembali lagi Mas, pada saat organisasi masyarakat sipil itu masih pada level mereka memang sebagai inisiator gerakan sosial, itu memang nggak membutuhkan semacam infrastruktur dan juga ekosistem yang
manajemen yang ketat, dan yang penting mampu mengkoordinasikan dan melakukan aksi secara efektif. Itu praktis. Artinya nggak membutuhkan satu infrastruktur manajemen yang complicated dengan standar-standar yang sangat industrialis begitu ya. Tetapi pada saat mereka harus masuk pada tataran yang namanya compliant gitu ya, sesuai dengan tuntutan-tuntutan regulasi, tuntutan-tuntutan pertanggungjawaban yang sifatnya manajerial. Misalnya contoh, kalau kita memaksakan diri menggunakan legal untuk organisasi masyarakat sipil, mau tidak mau organisasi yang punya legal dia punya konsekuensi. Contoh misalnya kalau kita mau mengambil legalnya yayasan begitu ya, konsekuensinya undang-undang yayasan, konsekuensinya undang-undang pajak, konsekuensinya undang-undang ketenagakerjaan, kan itu ada konsekuensi sebagai bagian dari legal entity gitu. Tapi kalau dia memang mau bergerak sebagai satu gerakan sosial, sebagai organisasi yang istilahnya paguyuban dan kecil tetapi punya daya juang yang tinggi, ya nggak apa-apa. Tetapi biasanya organisasi ini ya jangan terlalu banyak diharapkan eksis sampai lebih dari 10 tahun. Jadi kalau saya berpikir ya cukup 5 tahun, setelah itu cari kerja sendiri-sendiri nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau memang ini kita sebagai organisasi sudah masuk ke legal gitu ya, karena ada accountability yang dituntut, berarti yang harus mulai dipikirkan adalah bagaimana organisasi masyarakat sipil tadi juga mampu menginisiasi membangun satu kelompok-kelompok startup yang semakin banyak. Itu yang mau digerakkan supaya dia juga tidak terjebak hanya pada persoalan accountability legal, tetapi juga tetap menggunakan insting-instingnya itu menjadi jaringan startup yang sudah mereka inisiasi tadi. Itu mungkin kondisi sekarang dibutuhkan. Hanya memang ini agak membutuhkan alat yang tidak lagi sama dengan alat yang dulu. Sekarang membutuhkan alat yang lebih harus inovatif ya, dalam arti menyesuaikan dengan tuntutan tantangan yang ada. Jangan sampai nanti startup yang dibikin, startup organisasi masyarakat sipilnya ini juga nanti terjebak sebagai pelaksana proyek dengan standar manajemen yang kuat juga. Makanya sekarang harus dipilahkan posisi yang kita inisiasi ini, mau sebagai istilahnya representasi dari legal entity-nya, atau dia memang benar-benar menjalankan fungsi-fungsi gerakan. Kalau memang menjalankan fungsi-fungsi gerakan moral dan gerakan nilai, ya jangan terlalu beri prasyarat yang terlalu complicated. Yang penting aksi, nggak usah dipikirkan dampaknya, analisisnya macam-macam. Berani aksi, baru kita refleksikan. Itu kembali lagi sih siklusnya. Tetapi jangan sampai belum lagi melakukan aksi sudah diberi syarat-syarat yang itu sendiri. Wah, nanti kalau yang aksi harus pakai absensi ya. Nah, itu nanti sudah runtuh lagi persoalannya gitu. Itu persoalan yang harus kita hadapi, Mas Dhani. Tapi saya yakin bahwa saat ini kita akan mampulah menemukan bagaimana 10 tahun lagi NGO itu tidak lagi mewariskan nilai-nilai yang konvensional, tetapi sangat mereduksi gerakan tadi. Tetapi juga kita harus mulai membuka bahwa saat ini gerakan itu harus sesuai dengan konteks, sehingga generasi yang akan datang juga tidak lagi mempertanyakan ini kita nggak ada bedanya ya kerja di NGO dengan kerja di perusahaan. Kerja di NGO sama juga dengan kerja di pemerintahan. Akhirnya kan karena infrastrukturnya tadi. Ya, kalau saya
sekarang yang bisa mempengaruhi publik dan juga mempengaruhi kelompok-kelompok yang mempunyai kesadaran itu lewat apa? Jadi pertanyaannya kan, kalau pada zaman-zaman awal kita melakukan gerakan sosial kan selalu memperkenalkan apa yang namanya pengorganisasian masyarakat dan sebagainya. Tetapi bagaimana sekarang pengorganisasian masyarakat itu dengan alat-alat yang sekarang ada? Jadi tidak lagi saya membayangkan bahwa prinsip-prinsip pengorganisasian bisa dipakai, tetapi alatnya yang harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Sehingga jangan sampai pengorganisasian hanya sekedar alatnya, tetapi kita lupa bahwa alat ini ada konten untuk mampu memberikan proses-proses kesadaran kritis bagi masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang sekarang muncul itu kan kadang-kadang kita mulai terjebak juga menggunakan alat hanya sekedar mendapatkan dukungan publik. Tetapi lupa bahwa esensi kontennya, isinya adalah kesadaran kritisnya itu. Nah, yang sekarang harus dilakukan teman-teman organisasi masyarakat sipil atau NGO adalah, bisa nggak sih kita itu menghasilkan konten-konten yang memang itu sustain gitu, dengan alat-alat yang memang itu familiar dengan komunitas saat ini. Jadi jangan sampai kita nanti berpikir, wah kita harus ada pertemuan, perkumpulan atau macam-macam di setiap masyarakat, dan ukurannya adalah organisasi-organisasi itu seperti organisasi konvensional. Nggak kumpul pun nggak ada masalah buat saya, tetapi bagaimana mereka mempunyai kesadaran dan aksi bersama itu tadi. Iya, memang kita nggak punya prototipe ideal gitu ya, tentang bagaimana sih idealnya organisasi masyarakat sipil itu. Jadi yang bisa mempunyai prototipe kan memang korporasi, Mas Dhani. Kita mau merujuk pada Google misalnya, atau kita mau merujuk pada Microsoft, atau kita Apple, atau kita, itu kan korporasi yang sudah mampu mengembangkan diri. Makanya organisasi masyarakat sipil di dalam proses istilahnya profesional manajemennya itu ya mau tidak mau yang diadopsi adalah pola-pola itu, karena dia nggak mampu memproduk pengetahuan khusus terkait dengan manajemen khusus untuk organisasi masyarakat sipil. Sehingga kadang-kadang pertanyaannya kembali lagi, organisasi ini mau kita kelola dengan pola profesional atau memang spiritnya harus tetap dipertahankan, dalam arti kecil, lincah, responsif, ideologis gitu. Atau yang gimana? Pilihannya banyak. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang sustainability, apalagi ini sudah masuk pada ranah bahwa ya pertanyaannya kan, kalau dulu kamu di NGO itu apa? Bekerja atau aktivis? Orang akan berkata, ya saya ini aktivis. Tapi pada saat kita bicara, lah saya ini sudah bekerja, lah waktu terminologinya sudah bekerja, berarti itu masuk ke ranah profesional. Nah itu yang tidak bisa menghindarkan diri dari tuntutan-tuntutan yang sifatnya ya norma-norma industri tadi berlaku karena bekerja. Beda kalau ya saya ini aktivis, volunteer dan sebagainya, kemana-mana dan sebagainya, ya itu nggak bisa dibatasi dengan sistem manajemen yang industrialis tadi. Nah pertanyaan berikutnya adalah, model organisasi apa 10 tahun lagi gitu ya, yang harus kita siapkan untuk organisasi masyarakat sipil. Buat saya justru yang harus disiapkan adalah teman-teman yang mau bekerja di organisasi masyarakat sipil itu mempunyai metode dan tool apa yang bisa beradaptasi. Itu yang harus dibekalkan. Iya bekerja. Karena pilihannya kalau kita nggak bekerja, reward dan sebagainya agak susah. Tetapi kalau yang sifatnya dia memang mengabdikan diri pada spirit volunteerism,
Dan jika totalitas untuk berjuang untuk suatu nilai-nilai tertentu, ya dia harus mempunyai ruang yang memang lebih banyak untuk aksi. Jangan dibebani dengan istilahnya prasyarat-prasyarat manajerial. Itu pilihannya Mas Dhani. Jadi 10 tahun. Hybrid itu selama ini akan memilah ya. Jadi itu kan sama pada saat waktu kita dihadapkan NGO itu bagaimana supaya mempunyai resources mandiri gitu ya. Sehingga dia akhirnya hybrid mengelola istilahnya produk-produk yang menghasilkan profit dan produk-produk yang menghasilkan layanan sosial. Sehingga akhirnya dua-duanya nanggung. Buat saya pengalaman itu menjadikan pilihan saya, ya nggak apa-apa, yang penting kita kalau melakukan istilahnya pilihan terhadap kerja-kerja di organisasi masyarakat sipil ya harus tahu profesionalnya itu metode dan juga tool. Sama sekarang kalau kita bicara tentang dunia profesionalisme, kenapa dokter dibayar mahal itu karena dia bukan persoalan pengetahuan, tapi dia punya metode dan tool yang lebih baik dibanding orang yang tidak berprofesi sebagai dokter. Buat saya itu, supaya jangan sampai nanti orang memandang bahwa semua orang itu bisa kerja di NGO kok, asal belajar kan gitu. Ya kalau hanya semua orang begitu, terus skill untuk itu tadi, missionnya kita, konten kita yang akan kita transformasi ke masyarakat atau sosial itu caranya gimana? Bedanya kita transformasi sosial kita dengan perguruan tinggi dan juga dengan korporasi apa? Nah itu yang harus kita temukan dan itu menjadi semacam satu pembekalan khusus supaya kita mempunyai yang namanya ya metode yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Ya memang kalau kita berbicara tentang peran strategis masyarakat, organisasi masyarakat sipil ke depan, ya kita hanya bisa memposisikan yang paling sederhana pada level-level yang sangat idealis begitu, seperti awal-awal organisasi masyarakat sipil mulai tumbuh. Ya kita beriringan bersama-sama menjadi bagian dari masyarakat sipil dan hanya berrelasi-relasi yang saling mengingatkan untuk melakukan perubahan-perubahan dan mensikapi krisis-krisis yang terjadi. Jadi berjalan seiring dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil ke selatan, kita ikut ke selatan. Tetapi faktor saling mempengaruhi hanya sebatas ya partner dialogis gitu aja. Itu posisi yang idealis. Jadi kalau posisi yang agak sedikit membutuhkan energi bagi organisasi masyarakat sipil ya kita sebagai supporting system. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan itu kita lihat memberikan dampak perubahan dan juga mengantisipasi munculnya krisis-krisis yang berkelanjutan, maka kita mengendorse dan juga memberikan panduan-panduan supaya masyarakat sipil lebih menjadi gerakan yang masif. Tidak hanya lokal gitu ya, tapi itu direplikasi menjadi gerakan-gerakan yang lebih besar. Nah, caranya bagaimana? Ya mensupport gerakan-gerakan lokal masyarakat itu menjadi gerakan-gerakan yang lebih masif dengan berbagai macam teknologi yang kita siapkan. Yang ketiga, tetap kita tidak bisa menghindarkan tuntutan global bahwa ya posisinya kita bagian dari industri kapitalisme yang sekarang ada. Makanya tuntutannya akan lebih berat karena kita akan menjadi organisasi masyarakat sipil atau NGO yang profesional dengan target-target ukuran-ukuran yang lebih mekanik dan juga statistiknya harus jelas. Nah kalau itu memang pilihannya ya nggak apa-apa, tetapi konsekuensinya adalah kita harus siap menjadi organisasi masyarakat sipil yang ukuran-ukuran manajemen formalnya akan lebih berat. Dan itu sekarang menjadi tuntutan sebagai bentuk akuntabilitas. Oleh sebab itu teman-teman ke depan menentukan pilihannya di mana, silahkan.
Buat saya tidak ada yang hitam dan putih, semuanya adalah pilihan yang masih membuka ruang untuk menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja Mas Dani. Sampai ketemu Mas Dani, Kang Udin, dan kawan-kawan semua.